keretanya modelnya gimana sih, Be? Kalau kereta yang seperti dulu itu keretanya disebutnya itu kereta sepur. Sama kereta apa namanya dipanggilnya gejus apa ya disebutnya zaman dulu, kereta kerong disebutnya itu. Zaman itu kereta kerong. Apa tuh, Be? Kereta kerong yang pakai bahan bakar kayu. Nah, Keretanya itu? ya itu kan dibakar kayunya tuh nanti dia mesin uap disebutnya itu. Oke, balik lagi di Part 6 Channel. mengunjungi rumah dari salah satu legenda kalau bisa dibilang dari STM Tridharma 1, karena mungkin ya kalau bisa dibilang ini adalah salah satunya yang masih ada sampai saat ini sejarah hidup dari STM Tridharma 1 Bogor gitu. Nah, sebelum panjang lebar kita ngobrol, B, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, B, ini manggilnya Babe saya atau Abah atau apa enaknya? Ya, yang enaknya aja dah, kita dipanggil apa siap aja. Yang Siap, penting ya enjoy aja. Segal. Nah, berarti B, kalau boleh tahu, Babe perkenalan diri dulu dong, B, boleh dong? Siap, terima kasih atas nama perkenalan diri saya. Nama panggilannya Bapak Syafi'i, tempat tinggal di RT 04 RW 09. Kebetulan juga Bapak menjabat ketua RW-nya nih. Mantap. Daerah mana sih itu? Kalau ini berarti daerah Kelurahan Pak Buaran, Kecamatan Bojonggede. Kalau memang tinggalnya saya ini belakang BRI, yang jelas. Berarti ini masih Bojonggede, bukan Citayam ya? Betul, ini masih Kecamatan Bojonggede. Oh gitu, masih Kecamatan Bojonggede. Nah, ini kenapa saya mengundang Babe sebagai podcast ini? Karena kenapa sih, Babe ini lulusan Tridharma, lulusan kapan sih kalau boleh tahu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami jawab. Saya pertama-tama saya masuk STM Tridharma, mungkin saudara-saudara belum pada tahu pendiri Tridharma siapa orang-orangnya. Mungkin salah satunya ini sayalah yang bernama Bapak Syafi'i, masuk di STM Tridharma sekitar tahun 1975. Ya, masuknya. Nah, akhir sampai lulus, saya di sini lulusnya 1979, lulusan STM Tridharma, dan saya juga ujiannya di negeri. Di negeri. Berarti Babe lulus tahun 79 dan masuk 75 ya? Betul. Berarti kalau bisa dibilang Babe Syafi'i ini adalah angkatan pertama atau siswa pertama STM Tridharma Bogor. Ya, terima kasih. Kalau memang itu setahu saya, memang saya itu yang pertama sekolah di STM Tridharma. Berarti pendiri STM Tridharma. Begitulah kurang lebihnya. Maksudnya pendiri gimana nih? Ya, maksudnya pendiri ya berarti yang pertama yang mendirikan Tridharma ya inilah orangnya Bapak Syafi'i. Ya, jadi maksudnya siswa pertama yang masuk Tridharma itu kalau boleh tahu berapa banyak, Nih? Kalau jumlah siswanya kurang lebih ya 33 orang. 33 orang pada saat itu ya, saat itu ya. Nah, ini mungkin orang pada bertanya, benar apa? Nah, mungkin kalau yang nonton nih pada bertanya, benar apa ini Babe sebagai angkatan pertama? Buktinya apa sih, Bis? Ya, terima kasih. Betul. Saya di sini ada bukti karena di sini saya punya sertifikat ijazah saya seperti ini. Ini ijazahnya nih. Nanti ijazahnya gua ke screen capture, gua kasih lihat ke lu semua nih bahwa ijazahnya tadi gua juga udah ngeliat itu bener. Ijazahnya ada tulisannya Tridharma, tapi belum ada Tridharma 1 2 3 ya. Masih Tridharma aja ya. Betul, itu karena kan dulu nggak ada Tridharma 1 2 dan 3. Jadi hanya pendiri Tridharma aja tok ya. Tridharma ya. Ya. Oke, jadi ini Babe ini adalah salah satu siswa pertama di STM Tridharma
belum ada Tridharma 1, 2, 3, jadi Tridharma aja. Nah, ini menarik banget nih karena ini saksi hidupnya masih ada, dan gue pengen sedikit ngulik-ngulik, pengen nanya-nanya sama Babe Sape ini. Be, kalau boleh tahu, Babe kan rumah di Citaim ya? Betul. Di daerah Citaim ya? Ya. Itu kenapa memilih sampai ke Bogor? Ya, terima kasih. Pada waktu itu memang zamannya waktu itu ya, kita mencari sekolah aja susah. Ya, yang ada itu di Depok, Manggarai, ya terutama di Bogor, Kebon Pedas, Bojonggede nggak ada itu sekolahan yang tingkat SLA ya. Kecuali SMP memang ada. Ya, tapi kalau untuk tingkatan SMA itu nggak ada pada waktu zaman itu. Ya, saya rasa itu. Berarti kalau di Depok, kalau boleh tahu, masih ingat nggak apa tuh di Depok, dan di Manggarai apa, Be? Kalau di Depok, kalau nggak salah itu SMA, SMA 1 apa gitu. SMA ya? Ya, Bukan SMA. STM ya? Bukan. Kalau STM-nya itu di Manggarai, itu STM Maut disebutnya. STM Ya, Maut. mungkin Namanya sekarang. serem banget. Ya, itu Bapak sudah ngelamar di situ pada waktu itu karena ya mungkin zaman itu kan lain ya sama zaman sekarang. Jadi ngelihat pada waktu itu begitu ngelamar, kepala sekolahnya sempat ya pokoknya digini-gini, saya langsung mundur. Akhirnya saya kembali ke Bogor. Itu Balik aja. ke Bogor. Jadi karena mungkin Jakarta juga udah jauh dan serem tadi yang Babe bilang gitu ya. Makanya memutuskan untuk masuk ke Bogor. Nah, berarti begitu masuk ke Bogor, itu dulu ada referensinya nggak juga, atau Babe aja langsung masuk ke Bogor nyari sendiri atau gimana, Be? Oh enggak. Jadi gini, pada waktu itu kebetulan Babe kan lulusan ST Negeri 1 Sempur. Jadi informasinya langsung dari guru-guru Sempur. Sedangkan guru-guru Sempur juga kebanyakan itu ngajar di STM Negeri. Oh, gitu. Jadi informasinya dari situlah Bapak mendapatkan informasi seperti STM Tridharma ini gitu. ST itu kalau boleh tahu sih, Be? ST singkatannya Sekolah Teknik Negeri. Iya, sekolah. Itu SMP maksudnya? Ya, tingkatannya sama SMP. Iya. Oh gitu. Iya. Dulu tahun itu namanya ST. ST Negeri Sempur. Daerah? Daerah Sempur. Sempur. Nah, sekarang itu dekat kalau nggak salah itu apa disebutnya? Lebak Kantin. Bukan Lebak Kantin, itu Sempur maksudnya samping istana, Be? Iya, betul, samping istana. Oh, jadi Di bawah ada lapangan bola Sempur. Tahu. Berarti Babe emang dulu udah sekolah di Bogor. Oh ya, pada waktu itu 1972 Bapak sudah masuk Sempur, udah orang Sempur, orang Bogor dah. Oh, jadi iya. gitu. Iya. Jadi memang udah dari SMP di Sempur, Iya. kemudian mau melanjutkan SLTA, ya. Itu ya ternyata ada di Bogor. Ada di Bogor, Gitu. ya. Jadi STM ya di Bogor. Iya, Berarti STM. kan waktu itu disarankan untuk masuk ke STM Bogor. Iya. Itu STM Bogornya di mana, Be? STM Bogornya pada waktu Bapak yang pada zaman itu adanya di Jalan Merdeka. Kalau disebutnya dulu, zaman dulu itu disebutnya Langboh. Iya, makanya Langboh itu disebutnya. Zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan udah nggak tahu Bapak juga karena nggak pernah ke sana, disebutnya Langboh. Nah, setahu saya, setahu Bapak itu ada di situ namanya Gang Kepatihan juga. Ya, di atas situ dah kurang lebih Jalan Merdeka itu aja. Jembatan Merah. Jembatan Merah, betul. Oh, di situ. Jembatan Merah. Jadi pertama kali Babe ngedaftar itu di situ atau di negeri dulu atau Kalau pendaftaran pada waktu itu kan kita dikoleksi sama dari guru-guru. di kolektif? Iya, di kolektif sama guru-guru. Karena kita di STM negerinya mungkin udah habis, sudah kuotanya penuh. Nah, jadi kita ini dialihkan ke STM Tridharma pada waktu itu. Itu udah ada tuh baru mau? Belum, namanya juga belum ada. Kita STM apa kan begitu pada waktu itu. Nah, disebutnya STM Tridharma. Kalau Bapak kan logikanya Tri kan 3 tuh, Dharmanya. Waduh, Dharmanya bisa dikatakan kategori banyak dah. Kalau iya, itu Bapak jadi tertarik di situ. Jadi dulu itu memang baru pertama kali, udah ini ada STM baru mau dibuat nih, namanya STM Tridharma gitu. Iya. Dan itu lokasi di Merdeka. Merdeka. Di Merdeka itu. Iya. Kalau boleh tahu lokasi di Merdeka itu sekolahnya dulu kayak gimana? Ya, kalau menurut sekolahannya sedih kita bicara sekolahannya. Ya, maaf nih, mungkin rekan-rekan, saudara-saudara saya perlu saya jelaskan. Pada waktu itu, Bapak itu kita ngontrak. Sekolahannya ngontrak di madrasah. Di madrasah, Masya Allah deh. Kita masuknya nggak dari pintu, jadi pagar pintu kita bisa nyelos. Nah, itu. Jadi bisa nyelos. Jadi nggak dari pintu lagi dah tuh kalau kita masuk ke ruangan ke sekolah. Ruangan belajar. Gitu. Iya.
Berarti itu, B kalau boleh tahu, itu hanya satu ruangan kelas atau ada banyak ruangan kelas? Betul, hanya satu ruangan kelas saja, sedih. Jadi bangkunya aja kayak bangku warteg. Mejanya pun Maksudnya? seperti, ya meja kita belajar itu meja panjang, duduknya panjang, jadi nggak seorang-seorang panjang. Bagaimana sih bangku warteg? Ya, lah itu. Enggak, kalau dimuatnya enggak, kita tetap dua-dua gitu. Ya, dua-dua. Cuman bangku warteg lah istilahnya. Maaf, bukan dari ini, emang kita keadaan. Ini kita Keadaan cerita kita, zaman ya. dulu ya, zaman Keadaannya dulu bener. seperti itu, ya. Oh gitu, berarti kayak warteg gitu. Ya, kayak warteg, bener-bener kayak warteg. Memang bener, emang keadaannya seperti itu. Ya. Berarti pada saat itu berarti diputuskan untuk karena negerinya penuh dialihkan 33 siswa itu. Betul. 33 siswa itu. Berarti kalau boleh tahu itu belum ada kelas 2 dan kelas 3-nya dong, baru kelas 1 babe doang tuh. Betul, pada waktu itu juga kita begitu Bapak naik kelas 2 itu yang kelas 1-nya nggak ada. Ya, nggak ada, berarti kan kosong. Kosong di kelas 1 itu loh, kosong. Nah, setelah itu Bapak naik ke kelas 3 baru ada kelas 1. Nah, berarti Bapak 2 tahun ya 1 tahun itu nggak ada komunikasi sama adik-adik Bapak gitu, bawahan Bapak. Nah, B, berarti begitu masuk ke kelas 1 dulu, itu kalau boleh tahu guru-gurunya atau yang Babe masih inget siapa aja sih, B? Pada waktu itu ya Bapak ingat Rusnadi ya. Bapak Rusnadi ini kan kepala sekolah negeri. Okay. Terus yang Bapak ingat lagi itu wali kelas saya tadi siapa? Pak Supri. Pak Supri Raya, disebutnya Pak Supri Raya. Almarhum, ya mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus sama Bapak Haji Samsudin mungkin udah almarhum juga kali ya, kurang tahu. Nah, siapa yang masih ada sampai sekarang? Bu Haji Nani. Kalau tidak salah, kalau memang masih ada ya, kalau memang masih ada, itulah saksi Ibu Nani. Salam nih dari Pak Sapi. Mohon ya data-datanya dicek kembali, dilihat. Berarti saksi hidup yang masih ada sekarang Bu Haji Nani. Betul, masih ada. insya Allah ya. Alhamdulillah kalau Bu Nani ada, ya inilah wajah saya Bu Nani deh, Pak Sapi. Berarti kalau bisa dibilang Pak Supri itu dulu, kalau sempat kan Pak Supri tahunan kita ada ya? Pak Hendri. Oh, sebelum Pak Hendri itu Pak Supri sebagai kepala sekolah ya. Digantiin tahunan saya B 2006 2003 itu Pak Hendri. Nah, berarti sebelum itu kan Pak Supri itu. Nah, berarti tahunan Babe Pak Supri itu baru wali kelas. Wali kelas. Pada waktu itu wali kelas, Pak Supri itu wali kelas. Dialah yang memperjuangkan STM Tridharma. Saya tahu persis. Jadi apa-apapun anak-anak semua panutan sama Pak Supri Raya, Pak Haji Supri Raya ya. Supri Raya panutan banget. Berarti kalau Bu Haji Nani ngajar atau emang dari dulu sebagai tata usaha? Kalau setahu saya ya maaf Bu Nani ya, pada waktu itu kan Bu Nani tata usaha ya. Kalau memang sampai sekarang ya alhamdulillah berarti. Masih tahunan saya masih juga. Alhamdulillah, iya. Itu saksi hidup, salah satu saksi hidupnya Bu Haji Nani. Berarti kalau boleh tahu nih, pada saat Babe kelas 1, emang dulu belajarnya apa sih? Kalau pada waktu itu zaman dulu kita di sini Bapak juga pernah belajar ketel uap gitu kan. Mungkin sekarang nggak ada kali ketel uap ya. Ketel uap terus mesin uap nggak ada, terus apa nih namanya? Motor bakar kan begitu, menggambar, merencana itu teknologi mekanik. Ya banyak juga lah. Banyak juga yang Bapak tidak ingat gitu itu. Ya? Jadi belajarnya dulu, berarti kalau boleh tahu jurusan pada saat Babe itu kelas 1 ada berapa jurusan? Ya pada waktu itu kan karena kita satu kelas, jadi kita sebenarnya pada waktu itu mau dipecah. Jadi di situ ada mesin umum sama listrik. Mesin umum sama listrik, karena di situ hanya satu kelas. Jadi dari jadiin satu, jadi mesin umum di situ semua. Yang istilahnya yang 33 siswa ini. Nggak ada kan, kita nggak ada kelas lagi soalnya kan. Hanya satu kelas. Jadi satu kelas ini semua ngambil jurusan mesin umum? Mesin umum semua. Oh, jadi itu. Berarti tahun pertama kali itu cuma satu kelas ya, Bang? Iya. Tahunan saya masuk di 2003, lulus 2006. Itu mesin aja bisa sampai 10 kelas. Masya Allah. Satu kelas bisa isi 45 sampai 50. Masya Allah ya. Jadi bisa sampai 1000-an gitu. 1000-an ya dalam satu kelas ya. Dalam satu angkatan ya. Satu angkatan itu, makanya dari situ. Berarti kelas 1 itu belajar di situ. Berarti kalau boleh tahu Babe
berangkat pulang perginya itu kalau dari rumah ke sekolah gimana sih? Jadi gini, cerita berangkat pergi dari sekolah, ini pahit getirnya memang ada di saya. Iya. Pada zaman itu kan kita nggak ada kereta, kendaraan juga susah. Jadi di situ ada kereta yang jam 6 pagi, jam 11 siang, terus sampai ada nanti jam 5 sore. Nah kalau dari Bogor itu adanya jam 7, jam 11 sama jam 5. Kalau dari Bogor ya. Iya. Ya, jadi Bapak kalau sumpamanya ketinggalan kereta otomatis jalan dari Bogor sampai ke Citayam. Jalan kaki. Jalan kaki karena nggak ada kendaraan. Nah, kalau memang kita punya ada rezekinya, ada duit dah baru dikatakan kalau seperti orang dulu mah ada duitnya, kita bisa muter ke Jalan Simpangan Depok. Tapi tetap sampai Depok kita jalan kaki karena kan dari Depok ke Citayam 6 kilo. 6 kilo itu. Sampai Simpangan Depok? Sampai Depok, sampai Depok. Iya, sampai Depok. Iya, 6 kilo ke sini, Berarti ke dari Citayam. Depoknya? Jalan kaki kita karena nggak ada kendaraan. Iya, malam apalagi malam. Itu. Berarti kalau boleh tahu berarti tahunan itu tahun 75 ya? Tahun 76 Iya, ya? 76. 76. Berarti itu kereta udah kayak gini? Enggak. Keretanya modelnya gimana sih, Be? Kalau kereta yang seperti dulu itu keretanya disebutnya itu kereta sepur. Sama kereta apa namanya dipanggilnya gejus apa ya disebutnya zaman dulu, kereta kerong disebutnya itu. Zaman itu kereta kerong. Apa tuh, Be? Kereta kerong yang pakai bahan bakar kayu. Nah, Keretanya itu? iya. Ya, itu kan dibakar kayunya tuh nanti dia mesinnya mesin uap disebutnya itu. Iya, itu zaman dulu itu. Dah. Bukannya ada listrik, cuman jam 11 itu listrik. Disebutnya gitu. listrik, rimban disebutnya dulu mah. Kereta listrik, rimban, kuong disebutnya zaman dulu mah. Rimban, Iya, kuong. kuong. Berarti- Kalau kuong itu kereta yang kayu. Kayu Iya, dibakar, pakai uap berarti pakai ya? uap berarti itu. Kereta uap disebutnya itu. Berarti pertanyaannya, Babi naik yang listrik apa yang uap atau yang mana? Jadi pada waktu itu mah kita tinggal nanti yang kedatangan keretanya aja dah. Kalau memang jam-jam segitu ada kereta kuong ya kita naik kereta kuong. Ada kereta listrik kita naik kereta listrik. Karena waktunya kan cuma tiga sehari itu cuma 3 kali. Cuma 3 kali? Iya 3 kali di setiap stasiun itu. 1 hari ya berarti satu hari 3 kali. 3 kali? Itu bayar nggak sih, Be? Ya kalau zaman dulu mah kita mah kebanyakan maaf kalau anak kereta nih. Jarangan beli karcis baru-baru ada bedemen. Kan zaman itu mah nggak ada kita. Enggak, tapi bayar nggak? Bayar, memang kita ada kartisnya, ada karcisnya. Tapi ya naik Ya gitu kita kadang-kadang kalau ada kan nanti dikasih tahu ada pembersihan Iya. seumpama gitu ya. Baru kita beli karcis. Kalau nggak ada mah ya lewat terus. Iya. Berarti Guy, kalau bisa dibilang Babi basis kereta pertama nih. Iya, angker kereta. Iya. Berarti kalau boleh tahu, Be, pada saat Babe naik kereta itu ada anak sekolah juga nggak sih di dalam kereta itu? Betul, banyak. Kalau memang anak kereta itu banyak. Suka bapak di situ di Bogor itu kalau tidak salah ada STM negeri, ada STM pembangunan, ada STM mekanik, ada STM Yapis. Itu negeri banyak, SMA-nya juga banyak. SMA-nya juga SMA 1, SMA 2, terus juga yang disebut yang Kristen apa itu sebut? Regina Pacis. Nah, Oh, itu itu ada ya? ada. Terus juga yang Budi cewek-cewek semua yang buat masak apa namanya? Tata boga. Iya. Smakbo. Enggak, Bukan, dulu mah disebutnya bukan. bunga sekarang yang sekarang. Oh, gitu. Iya, apa ya? Astagfirullahaladzim. Buat masak. Iya, Di buat Tata sekolah Boga mas. ya? Ya, lupa itu Gitu, Bapak. Be. Berarti gitu, berarti dulu STM pada saat Babe masuk itu kan negeri, terus barulah bermunculan STM. Betul. Yang Babe ingat apaan aja dulu STM di Bogor Ya, selain Tridharma? STM Yapis. Oh, Yapis sudah ada? Iya, Yapis bareng sama kita. Oh, bareng. Bareng Yapis, pembangunan, itu mekanika itu bareng sama kita sama STM Mekanika ya, Tria. Mekanika Mekanika Bogor. Oh, berarti itu yang tua-tua STM tua di Bogor itu ya? Be? Iya, itu yang sampai saat sekarang kalau masih ada ya. Iya. Dan saya mau tanya, Be, dulu pas Babe kelas 1 itu seragamnya atau pakaiannya pakai gimana sih, Be? Terus rambut gitu gimana sih? Nah, ini menarik nih ya. Kalau Sering seragam tahu dulu. tetap seragam ada kita biru putih ya. Biru apa abu-abu? Biru zaman dulu kayak sapam yang sekarang udah ganti polisi itu. Ya, biru seperti itu ya biru. Nah, tetap kita pakai badge lambang di sini. Misalkan STM Tridharma ada di sini STM tapi tulisannya Tridharma. Oh, udah ada Udah badge-nya? ada badge-nya Oke. seperti itu, udah ada Terus, semua masing-masing sekolah itu masing-masing itu udah ada masing-masing badge-nya. Iya. Terus?
Apalagi tadi ya? Berarti kan pakai bajunya biru putih. Biru putih, ya betul. Nah, berarti dulu rambutnya rapi dong. Nah, kalau masalah rambut ini yang paling menarik. Karena STM Tridharma paling hebat. Kenapa saya bilang paling hebat? Paling jagoan rambutnya gondrong. Serius, berarti Babe dulu rambutnya Rambut saya dulu segini nih. Boleh tanya kalau misalkan Kus Plus tahu dah. Ya, tuh Omo Irama mungkin pada gondrong-gondrong kan ya, Soneta Group. Itu zaman-zaman itu gondrong semua. Itu yang paling menarik ya. Zaman dulu berarti gondrong nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa, karena kan kita nanti pada waktu ujiannya baru kita dipotong ya. Zaman itu tapinya ya. Setelah itu nanti ya boleh dikatakan seperti ini dah kalau ujiannya mana ya. Ya baru rapi. Ya. Berarti pada tahunan itu rambut kayak gitu, baju kayak begitu. Berarti merek tas yang terkenal. Nah, merek yang terkenal itu Karung Terigu. Itu pakai bener serius. Itu Karung Terigu paling ngetop zaman itu. Ya, terus ada yang dibikin-bikin di anam-anam itu juga ada kan ya. Karung goni. Ya, seperti karung goni itu. Seperti itu. Di anyam-anyam. Kadang-kadang nggak kita beli, kita kalau mau pakai tas tinggal nganam aja apa yang kita inginkan gitu. Iya, kadang-kadang saya dulu pernah pakai ada kertas rokok kok. Iya, pakai kertas rokok kan ada ya begitu ya. Nah, iya seperti itu. Seperti itu. Tapi dulu sekolah bawa buku, Be? Bawa, kalau sekolah bawa buku kita catat apa kalau nggak bawa buku? Pasti itu. Oh gitu ya? Iya. Berarti, waduh, berarti perjuangannya bener-bener dulu, Be ya? Kalau boleh tahu lagi nih, dulu kan Babe dari Citayam sampai ke Bogor. Itu sama orang tua dikasih duit berapa sih, Be? Kalau zaman dulu ya mungkin kalau duit kita, kalau nggak salah 10 perak, 20 perak dah ya hitungannya ya. Kalau sebabnya apa? Kalau 5 perak itu kita masih zaman dulu itu dapat buras ya, buras kalau disebutnya buras, bukan lontong. Lontong nggak, kalau sekarang lontong bahasanya dulu buras. Itu dapat 5. Ya, dalam 5 perak itu dapat 5 kita itu. Nah, terus juga kita dikasih ongkos kurang lebih itu ya 20 perak lah. 20 perak. 20 perak, iya pada waktu itu. Ya makanya kalau kita udah kehabisan duit ya jalan kaki mau nggak mau dari Bogor. Iya. Jalan kaki berarti. Tapi Babe itu tiap hari pulang pergi itu pulang. Alhamdulillah. Ya kadang-kadang kita mentok di Bojonggede, di Cilebut. Karena apa? Nggak bisa pulang, nggak ada ongkos kan. Jadi kita Babe nginep di rumah bapak-bapak itu dah. Bapak-bapak maksudnya bapak-bapak kan jalan dari Bogor nih bareng sama saya. Saya tanya, Bapak pulangnya kemana? Ke Bojonggede. Nah, terus saya boleh nggak nginep di Bojonggede Pak di rumah Bapak? Ya silakan dah. Baru paginya baru pulang ke rumah. Kalau masuk siang, kalau masuk siang. Tapi memang keseringan kita masuk siang. Karena kan kalau pagi kan dipakai sekolahnya sama madrasah. Iya. Oh, jadi ini Babe nginep itu karena emang jaraknya jauh apa karena emang dulu iseng? Karena ya iseng, terutama satu iseng, kedua serem jalanannya, ketiga juga emang kagak punya duit kan. Ya jadi kita tetap paginya juga pulang jalan kaki, kan kendaraan juga nggak ada pada waktu itu. Iya, susah, bukan nggak ada, susah sekali. Ya. Baik juga itu bawa Bapak, Be ya. Mau boleh nginepin rumahnya? Ya, alhamdulillah karena kan kita sambil jalan sambil ngobrol, ya. Ya mungkin kan zaman dulu mah kalau orang tua kita seperti dulu kan pasti ditanya adek pulangnya kemana, kok betul. Berani seperti itu ya. Kalau zaman sekarang mah mungkin gua ngeri ngajak lu kan seperti itu ya. Ya kalau dulu mah orang tua dulu alhamdulillah ya baik-baik semua. Baik-baik semua orang dulu mah. Tapi Be kalau boleh tahu zaman dulu ada nggak sih berantem gitu? Wah ini menarik lagi nih. Kalau dulu zaman dulu ya maaf nih saudara-saudara saya atau bawah-bawahan saya. Zaman dulu kita nggak ada tawuran-tawuran, one to one kalau mau berantem. Saya bener-bener saya sering maaf. Kalau namanya di stasiun Bogor, ya emang saya tukang berantem juga. Zaman dulu laki, ya biasa ngerebutin cewek itu mah. Iya. Oh gitu berarti. Nah berarti Babe kelas 1, Babe masuk ke kelas 2 ke kelas 2 berarti kelas 1-nya nggak ada, Be ya? Nggak ada. Kemudian setelah itu masuk ke kelas 3. Kelas 3 masih di situ sekolah nih? Masih. Atau sudah pindah? Masih di situ, saya tetap masih di situ. Sampai lulus? Iya, sampai lulus kalau saya perhatikan, ya sampai lulus di situ saya. Sampai lulus. Babe berarti setelah itu masuk ke kelas 3. Nah, pertanyaannya kelas 3 pada saat mau lulus saat ujiannya di mana, Be? Kalau kita itu ujiannya di negeri, di STM negeri. Jadi kita pada waktu saat itu kalau tidak salah ingat saya nih ya,
pada waktu itu kita ya sekali-sekali itu kita belajar di gedung dah. Ya, karena kan pada waktu itu kan kita di madrasah. Ya, kalau ada les apa itu kadang-kadang kita dikasih, wah ini gedung nih, dia bilang enakan dikit kan gitu. Kita juga pemikirannya agak jenis juga gitu. Iya itu, saya rasa itu. Berarti ujiannya dulu sistemnya sistem gimana sih, Be? Kalau dulu setahu saya, kalau sekarang kan ada ujian nasional ya. Iya. Kalau dulu tuh ujiannya berapa mata pelajaran, Be? Kalau boleh tahu, ingat gak? Waduh, kalau mata pelajarannya saya juga kurang tahu ya. Tetapi, Lupa iya. Tapi kalau kita lihat di Jawa ini mah ada 28 mata pelajaran. Yang diujiin Yang itu? diujiin ini, jadi bahasa Indonesia segala macam, bahasa Inggris juga ada, olahraga segala macam tuh kan. Teknik listrik juga ada itu, tetap Jadi semuanya tetap ujian kita itu. Nah, cuman kan kita ujiannya itu kan nggak ada sekarang ujian nasional segala Iya, macam. betul. Jadi kita serentak. Jadi yang pada misalkan nih kita udah kelas 3 mau ujian ya udah kita serentak. Itu aja. Berarti terus kan kelas 3 nih ujian nih, Be. Berarti dari 33 itu berapa orang yang lulus? Alhamdulillah lulus semua. Iya, karena apa? Kalau memang istilahnya rekan-rekan saya nggak lulus, dia mau sekolah di mana? Kan kelas 2-nya, kelas 1-nya nggak ada. Oh. Iya, gitu. pada waktu itu ya, semua jadi lulus semua pada waktu itu. Berarti pada saat itu lulus semua ya. Nah, pertanyaan lagi, Be. Kenapa Babe milih STM sih pada saat itu? Apakah memang STM itu ngejual banget pada tahun itu, Be? Maksudnya ngejual itu memang dicari-cari sama perusahaan, sama apa gitu? Ya, betul. Terima kasih. Kalau masalah ijazah STM pada waktu itu, apapun yang kita niatkan, apapun yang kita ingin bekerja gitu, selalu diterima. Oh, Dimanapun gitu. kita selalu, karena Dicari-cari dibutuhkan, ya? dicari. Pada waktu itu dicari. Saya sampai 5 perusahaan terima semua. Wah, Iya, itu Masya Allah, deh bukan main. Saya bilang, saya bingung milihnya nih yang mana. Cuman saya pikir kan waktu itu gaji, maaf kita ngomong lagi langsung ya. Gaji itu pada waktu itu 15.000 satu bulan. Iya. Nah, saya di Yanmar itu alhamdulillah dapat 43.000 sebulan di Yanmar. Dulu akhirnya Babe begitu lulus masuk ke Yanmar, Yanmar, yang di Simpangan sini Depok, gitu, iya. depan sana ya. Iya, betul. Oh, di situ Babe. Gaji berapa, Be? Kalau boleh tahu? 43.000 Sebulan. sebulan. Itu udah gede banget. Alhamdulillah bisa jadi rumah. Wah, Gila benar bisa jadi rumah. banget, 43.000 tuh jadi rumah, tanyain ibu. Jadi lulusan STM zaman dulu tuh dicari. Masya Allah bukan main dah. Kalau namanya lulusan STM nggak ditolak pada waktu itu mah nggak ditolak. itu ya? Dari mana STM? Udah masuk kerja beda. Ya nggak usah ditanya macam-macam. Sampai begitu. Iya, yang penting ijazahnya kan dari STM itu Betul, aja. ya, Berdasarkan ijazah aja udah. Bener-bener dicari. Bener-bener ya. dicari Yang pada anak waktu itu STM mah. itu ya. Heeh. Wah, luar biasa banget. Berarti panjang banget kisah hidup si Babe nih. Nah, itu kan akhirnya lulus kerja lah, Be. Nah, Iya. ini sekarang udah menikmati masa tua. Kesibukan sekarang apa sih, Be? Kalau boleh tahu. Alhamdulillah kita cerita kerja juga dulu ya. Pada waktu di Yanmar kita dapat 6 tahun, pindah lagi saya ke Cikupa, kurang Tangerang lebih ya Tangerang, kurang lebih dapat 10 tahun, pindah lagi ke Selipi. Alhamdulillah sampai ke Kalimantan, Bapak. Iya, bekerja sampai Kalimantan. Bapak menjalani tugas di sana sampai hampir ada kurang lebih 1 tahun dah 1 tahun. di Kalimantan. Iya, itu suka duka dari perjalanan hidup Bapak. Iya. Perjalanan hidup Bapak. Ya alhamdulillah kalau sekarang ya memang di masyarakat ini Bapak di panutan, jadi panutan Ya, boleh di dikatakan. panutan. Ya kalau masalah jadi jabatan di kelurahan mah udah ada di RT, anggota BPD, dan sekarang diangkat lagi jadi RW, balik lagi, udah nggak mau tetap aja. Nah kalau di masyarakat di kerohanian di desa, di masjid di bidang kerohanian, penggalang dana, terus juga sekarang wakil yayasan Masjid Jami Nur Saadah Jami juga. Nur Saadah Alhamdulillah juga. masih dipakai sama masyarakat. Alhamdulillah bener, masih dipakai. Jadi itu masjidnya itu lagi renov gitu, Be? Jadi bukan masjid, bukan renov, jadi kita bongkar total. Bongkar total. Jadi kemarin waktu masjid kemarin itu kan 1 lantai. Sekarang kita buatkan 2 lantai karena jamaah sudah nggak tertampung. Sudah tidak tertampung. Iya. Mudah-mudahan doain nih pada Amin. saudara-saudara saya nih ya. Iya. Ya. Nah, kalau boleh tahu nanti minta nomor rekeningnya biar dicantumin di sini, siapa tahu ada yang mau nyumbang kali gitu kali, Be, ya. Di sini tadi catat di YouTube ya. Ya, mudah-mudahan terima kasih. Insya Allah nanti Bapak cantumin masalah nomor rekening Yayasan Nur Saadah. Kebetulan Bapak juga wakilnya kan. Iya, amin amin. Waduh, ini panjang banget cerita Babe. Saya juga
Wah, luar biasa sih nih. Gitu akhirnya saksi hidupnya bisa bercerita langsung nih di Part 6 channel biar anak Tridharma yang sekarang udah ribuan nih, Be. Ribuan itu biar bisa tahu, oh ini ternyata orang pertama kali gitu. Iya. Biar pada tahu semua gitu, Be. Be, kesini-sini kan anak-anak STM semakin, kalau mungkin Babi dengar berita segala macem, ada yang tawuran segala macem. Kalau boleh dong, Be, pesan-pesannya buat yang anak-anak sekarang yang malah banyaknya tawuran, banyaknya berantem dan segala macem gitu. Boleh minta pesan-pesannya dong buat anak-anak itu, Be? Mudahan saya berpesan kepada saudara-saudara saya yang masih aktif maupun tidak aktif di sekolahannya. Saya mohon dah, kalau masalah tawuran, kalau bisa dihindarkanlah. Karena apa? Nggak ada gunanya. Karena kita hidup ini kita juga semua. Karena kulun nafsin jaikatul maut. Semua yang hidup di muka bumi ini akan musnah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingat, waspada, jaga diri baik-baik. Jangan sampai kita ada permasalahan sekecil sebesar apapun, pasti kita bisa jalankan dengan selesai, dengan kita musyawarah, dengan kita ngeriung bagaimana caranya permasalahan itu jangan sampai terlalu besar. Hanya itu mungkin pesan Bapak. Mohon maaf apabila kata-kata Bapak juga kurang berkenan nih di hati saudara-saudara saya. Sekali lagi Bapak mohon maaf, mohon ridho. Doakan kita semua. Amin. Untuk saudara-saudara kita semoga nih semua saudara kita disehatkan badannya. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Tuh dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe SAPI atas waktunya. Dan mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrol gua sama Babe SAPI. Nanti ngomong dan lagi. Nanti kalau ada kesempatan dan masih pada penasaran, bisa kita undang lagi, bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, sekian dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.